Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam persaudaraan, salam love untuk sahabat-sahabat lover. Alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, terima kasih banyak yang sudah ikut menyupport, mendoakan kita semua di sini. Dan di sini saya alhamdulillah sudah bisa membawa center atau kameramen yang dimana mungkin panjenengan semua udah melihat ya. Kemarin saya evakuasi itu yang malam-malam, waduh sangat luar biasa. Dan alhamdulillah dibantu dengan warga ya. Dan mohon maaf itu pas lagi evakuasi nggak bisa kami rekod karena kan ya HP lowbat, bocil juga panik, jadi seperti itulah. Gimana Cil, kamu kenapa nggak direkod sih waktu ketika kita evakuasi itu? Ya gimana mau ngerekod kan bocil juga ikutan ngangkat Kang. Ya. Terus kan di situ juga kan bocil sambil ribet bawa kamera, bawa HP, bawa ini. Udahlah, intinya kameramen ini udah di sini dan alhamdulillah saya sudah panggil dinas kesehatan gitu, mana ini sudah dapat berapa infusan gitu. Ini stok, belum sadarkan juga, mudah-mudahan beliau cepat sadar ya. Bantu doanya ya sahabat-sahabat semuanya. Siap jauh-jauh ya, dari seberang di sini mendapati hal yang seperti ini. Mudah-mudahan beliau nggak kapok ya. Beliau nggak kapok, masih tetap terus mau ikut di sini. Tapi ya nanti kembali lagi sama beliau aja. Karena ya di sini sangat luar biasa sekali. Kalau kita kurang hati-hati karena banyak jurang. Bocil aja dulu nangis-nangis aja. Tapi sebelumnya kita sama-sama untuk sholawat dulu ya sahabat-sahabat. Kita bantu sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha anak tona wa ta'una ya man amruhu ida aroda syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tarfa'u biha anaqana wa ta'una ya man amruhu ida arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah ikut sama-sama bersolawat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya fitnah-fitnah dajjal. Kita terhindar dari yang namanya penyakit. Ya, itu sholawat tahun. Insyaallah ketika kita istiqomah bersolawat, sholawat tahun kita terhindar dari yang namanya penyakit tahun. Dan yang paling bahaya ini penyakit hati. Itu sangat bahaya sekali kalau kita sudah terkena penyakit hati. Ya itulah, di dalamnya ada syirik, iri, dengki, hasut, sombong, semuanya lah ada. Ini mudah-mudahan beliau bisa untuk kuat ya
Cil, Hmm. gimana Cil, kamu setelah melihat kejadian seperti ini, apa kamu masih mau ngikut-ngikut saya lagi Cil? Insya Allah. Evakuasinya sangat luar biasa sekali, waduh. Saya aja belum mandi Cil. Hmm. Kamu juga belum? Udah. Dingin banget badan. Itu tangannya gerak. Kasihan ya, jauh-jauh merantau dari seberang sini, beliau mendapati musibah yang seperti ini. Enggak, aman. Nego dia. Dia masih kayak dipukulin gitu, Iya. Sadar. Kamu udah di padepokan. Kamu udah di majelis. Sadar, istighfar. Lihat saya ini. Kenal gak saya? Kamu udah di majelis. Awas, jangan dipegang dulu, itu luka, kepala kamu luka. Istighfar. Siap. Ini kalau anak istrinya lihat gimana ya? Tahu. Hah? Gak tahu. Keluarganya lah ya. Tapi kita tanggung jawab kan, kita tanggung Iya. jawab di sini. Masuk istighfar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hengki. Kang Adin, ada apa nih Kang Adin? Saya nonton di YouTube ya. Saya lihat beliau ini jatuh ke jurang ya. Kan jatuh, Jadi dicampakkan, dilemparin benar ya. sama para kuntet. Kita Sadar nih. ini baru ini dia lagi ngigo tuh tadi. Jadi kayak shock trauma gitu. Habis di ini apa? Tadi ngomongin jangan dipukul. Iya, jangan bunuh saya. Hah? Jangan bunuh saya. Berarti kena kulit juga. Saya kemarin lihat di YouTube. Ini Kang Adin itu lagi nyari-nyari, ya nyari beliau. Tuh tiba-tiba lampu mati. Lobek ya baterainya. Kelanjutannya gimana? Makanya saya penasaran. Saya kemari sebenarnya apa yang terjadi di sini gitu. Ini beliau udah ditangani sama dinas kesehatan juga ya. Di musibah. Masih ada ya Jul? Misalnya, Masih. ini bisa kita ganti. Itu kan udah 2 kali apa berapa kali itu digantinya, Kang? 3. Ya. Bentar. Istighfar. Istighfar. Ingat nggak di mana ini? Khawatir hilang-ingatan. Awal cerita di mana ya? Kang Adin? Jadi Jelasin gimana? ini gini, beliau ini lagi menjalankan misi yang dimana saya juga nggak terlalu ngikutin kemarin itu karena saya juga punya misi lain. Saya misi lain itu jadi ini sama Handoko tuh bawa jenazah satunya. Nah Handoko ini belum balik juga, Handoko Belum sekarang. sampai sekarang. Waktu saya nyari-nyari dari semalam itu nyari-nyari saya malah nemuin ini. Jadi sama Handokonya masih belum ketemu. Tapi alhamdulillah beliau udah ditanganin, udah diinin nanti bisa kalau misalkan ini nanti saya kasih madu. Tapi
asma. Ya itu madu asma. Itu madu asmanya. Kalau ada dua sih, madu asma sama madu bawang lanang, tapi udah di asma juga. Si madu asma ini apa namanya? Insya Allah itu untuk mengobati penyakit medis dan medis. Yang dimana ini kan yang dianjurkan oleh Rasulullah juga. Karena saya kan di sini tidak menyediakan obat-obatan, jadi yang saya sediakan itu hanya herbal. Jadi dari Madu ya? madu. Jadi penyakit apapun Insya Allah ya, Insya Allah. Semuanya kan atas izin Allah. tetap insya Allah ya. Insya Allah. Karena nggak bisa kita memastikan semuanya ya. Semua kesehatan insya Allah ya. Madu asma ya. Oh, bagus juga ini. Boleh juga ini dong nanti. Boleh. Saya ambil satu ini atau buah lah. Boleh, boleh. Buat istri sama anak saya, sama saya. Ya. Karena tentu ya. Oh, ini kita lab juga ini kita. Oh, saya masuk konten ya. Aduh, Masuk ini. wow. Sengaja karena kan banyak sahabat-sahabat saya yang menanyakan bagaimana perkembangan Mamir. Ini perkembangannya ya setelah ditanganin, setelah dibersihin dan setelah ini diupus, ya kita langsung bikin konten aja biar tahu ya untuk perkembangannya kayak gitu. Nggak apa-apa aja dengan nanti konten. Ini masih sok. Sadar. Istighfar. Ampun Pak. Ini saya. Ini saya. Ampun. Ya enggak Pak. Ampun Pak. Ini apa? Jadi kayak shock di trauma. Jadi mungkin ketika dia lagi buat kamera kan dia aja dari belakang gitu sama kelompoknya Ridwan. Bandit bukan kan? Hah? Bandit. Iya puntet tapi dia nggak mungkin mau nyerang secara gue nggak bisa nggak tahu dia secara fisik men. Oh. Fisik, gini. Apa perlu saya sulap juga ya? Nah itu boleh. Kita sulap. Jadi kodok ya. Kita sulap ya. Nah, jadi dikira dia saya sakti. Nah, Kan gitu ya. benar. Sahabat-sahabat mungkin udah kenal ya. Ini Kang Hengki ya. Udah banyak yang kenal. Jenengan ini lihat di channel saya langsung Channel. lihat ke sini. Kemarin malam tuh saya lagi santai ya. Saya isi acara santai Pak YouTube. Kang Adi. Ini saya lihat itu di YouTube ini di hutan. Nah, di hutan judulnya itu kuntet. Iya. Ya, ada kuntetnya saya lupa itu judul ya pastinya. Saya lihat itu waktu Kang Adi cari dan itu suara yang gede di pohon itu saya lihat ada yang bilang katanya di jurang. Iya. Masuk ke jurang hingga saya jadi akhirnya penasaran ya, saya pengen lihat dulu, saya pengen jenguk ini ada apa sih sebenarnya kejadiannya. Saya kemari datang itu melihat, saya sampai bawa salah loh. Iya. Saya bawa salah loh. Alhamdulillah. Mana salahnya Cil? Aduh, udah pada dimakanin ini salahnya. Gak apa-apa. Ya. Jadi situ aja gak apa-apa. Makasih banyak. Nah, itu tadi makanya saya jenguk dulu ya. Orang sakit. Jenguk orang sakit karena tentunya jenguk orang sakit itu bagian dari sunnah Rasul ya. Betul sekali. Membawa rezeki. Betul. Ya. Kita bantu salawat dulu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli Wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini bukan hanya karena serangan fisik aja, luka dalamnya juga dan ada kena serangan kulit. Jadi Anda berusaha untuk menyadarkan. Makanya kalau untuk kesehatan penyakit
yang mengenai medisnya kan dari dinas kesehatan. Ini yang kalau medisnya ini yang saya itu. Insya Allah sih untuk penanganan medisnya juga ditangani. Santet juga bisa lewat darah ya, darah juga jadi sudah stres bawahnya jadi masuk ke medis jatuhnya ya. Bisa lewat darah, bisa dari angin, lewat ini juga apa darah juga bisa. Lu lihat ya ini mukanya kamu. Coba hasil suhu. Kan? Ini satu daerah saya juga ini. Iya, Makanya saya orang sana juga. makanya saya wah ini kenapa? Makanya saya kemari karena kan dia juga kan dari seberang sana Iya. sama mas saya, makanya saya kemari. Makanya ini mereka ini kan ketika di sini saya tanggung jawab. Dan ada satu lagi, Andoko. Itu masih tugas saya juga. Belum datang sampai sekarang ya, itu artinya mana ya? Makanya, tapi mudah-mudahan aja beliau baik-baik aja. Tapi setelah ini, setelah sadar, setelah enakan, nanti saya cari lagi di sana. Kalau jangan ikut, kalian grabback. Ini Ridwan ini licik gitu. Ini kayaknya ada ininya, ada gurunya. Di gurunya kayaknya mempunyai ajian santet yang sangat tinggi. Karena dia ada suara tuh tanpa wujud. Jadi hanya suara-suara kan, dengar kan suara. Hanya suara-suara aja, tapi wujudnya nggak ada. Wujudnya itu kadang kayak cowok untuk kita. Jadi kita nanti kalau udah pada ketemu, saya mau langsung datangin ke lokasi tempat itu. Masuk ke sini juga ya. Nanti masuk itu Ya itu kan dilarang banget ya itu kan dalam agama. Nah itu makanya kan saya selama ini untuk mencoba mengurangi. Kalau memberantas itu nggak mungkin. Mungkin ya. Nggak mungkin. Selama alam dunia masih berdiri, itu tidak akan pernah habisnya seperti itu ada. Ya kan? Kalau untuk kita mengurangi tingkat kejahatan yang semacam saat ini bisa mengurangi. Cuma bisa mengurangi. Iya. Berantas dari Kalau untuk memberantas itu sampai kapan? Nggak akan bisa. Makanya kan banyak orang-orang kok kan dukun-dukun kok ada terus. Ya, selama alam dunia masih berdiri kokoh ya pasti ada. Ya kan? ada kehidupan lah ya. Masih ada kehidupan ya masih ada. Ingat nggak janjinya setan? Iya ya. Janjinya setan. Kalau kita ingat tentang janjinya setan kepada Allah dan permintaan setan kepada Allah, dia meminta untuk dipanjangkan umurnya. Hanya untuk apa? Hanya untuk menggoda anak cucu Adam. Selama alam dunia masih berdiri, dia akan Supaya ada temannya ya. supaya ada temannya. Jadi saya baca. Ketika setan meminta untuk dipanjangkan umurnya, Allah memberi nggak? Memberi. Ya kan? Jadi seperti itu yang namanya kejahatan itu nggak bisa untuk diberantas, untuk dimusnahkan itu. Kalau mengurangi atau meminimalisir tingkat kejahatan, nah di situ baru bisa. Berarti sampai kapanpun Tetap pasti ada, yaitu selama alam dunia masih berdiri kokoh pasti ada. Karena apa? Kalau kita ada pribadi sosial berantas, saya musnahkan, saya habiskan, itu menyalahi kodrat dari rohani Allah. Karena yaitu dengan janjinya setan ini kita kembali kepada setan. Setan itu akan menggoda umat manusia atau anak cucunya Adam sampai akhir kiamat. habis di kehidupan ini ya. Sampai habis kehidupan akan menggoda. Tapi disebut dibilang Rasul ya, musuh yang paling berat bukan perang ini, tapi perang terhadap diri kita dengan setan ya.
Iya. dalam diri kita ya. Musuh sejati atau musuh yang sesungguhnya itu ya kayak saya nih yang musuh nih mau saya hadapin nih, itu bukan dia, bukan yang udah melukai orang ini, tapi ya musuh yang sejati, musuh yang sesungguhnya ini orang yang bisa memerangi hawa nafsunya sendiri. Dan orang yang hebat, orang yang kuat itu, orang yang sakti itu orang yang bisa memerangi hawa nafsu. Ya, itu sepakat kalau saya. Siap. Bukan orang yang bisa, bukan orang yang bisa memerangi hawa nafsunya sendiri. Karena itulah musuh yang sesungguhnya, yang bisa memerangi hawa nafsu. Kan, sadar. Istighfar. Kamu ya istighfar. Alhamdulillah. Tadi dingin banget, sekarang udah hangat. Tadi dingin banget. Ya. Alhamdulillah udah agak Darahnya udah mulai berjalan. Nah, kalau dingin itu kan darahnya kan kaku. ya. Tugas kita Tapi masih gelombang ambing ini pemikiran dia. dia shock, dia trauma. Sadar? Dia sadar? Hah? Kamu ingat gak siapa kamu? Hah? Ingat? Nama kamu siapa? Yohan. Kamu ingat gak sama saya? Hah? Ingat gak sama saya? Alhamdulillah. Ini nih, kenal gak nih? Kenal gak? Kenal gak? Topi merah. Hah? Gara-gara pesulap kali ini makanya kenal ini. Wah, kamu saya sulap juga nih orangnya ini. Masa kamu gak kenal ini? Ini Kang Engki nih. Hah? Lupa. Aduh, udah kena sulap kali. Makanya lupa ini. Aduh, alhamdulillah lah ya udah sadarannya. Untuk sahabat-sahabat semuanya, terima kasih banyak ya yang sudah terus mendoakan, yang terus menyupport. Alhamdulillah sudah sadar, sudah bisa mengenali dirinya. Yang penting kan bisa mengenali dirinya. Tapi sama saya nggak kenal. Karena jenengan jarang kesini mungkin. Ya, saya jadi Sering-sering lah kesini. karena sibuk Ya. kehidupan ya. Jenengan sehari-hari apa sekarang? Saya ngisi acara ulang tahun anak-anak ya. Khusus untuk daerah sini aja apa keluar kota juga kan? Kalau keluar kota tergantung dari panggilan. Kalau panggilan itu ada ya keluar kota, saya pernah di Palu, Oh, Sulawesi Tengah. bukan keluar kota lagi tuh. Ya, jadi ke Serang, Cirebon. Ya tergantung dari panggilan-panggilannya ke kota kita. Untuk sahabat-sahabat semuanya, bagi yang mau ada acara ulang tahun anaknya, mau butuh badut ya badut atau sulap atau juga untuk di sekolah-sekolah itu Sekolah, ya. Di sekolah-sekolah itu kita mainnya edukasi anak. Oh, edukasi anak. Edukasi anak. Di event besar kayak di acara-acara Seba Baduy kan saya berapa kali saya. Siapa badut juga nih? Iya. Di akun YouTube saya, channel YouTube saya kan ada Seba Baduy. Saya juga sering saya bawa badut tapi dulu nggak jumpa ya. Kalau saya kan talent ya. Oh, pantes. Nah, saya kan talent ya, jadi artis, jadi umpetin. Siap. Pantes ya. Jadi ketika main Sepak Baduy, karena saya juga dulu kan digelar namanya Magic Kultur. Magic kultur. Kultur itu kan budaya. Nah, saya magic yang paling sulap yang paling berdominan dengan mencintai budaya tadi. Nah, itu. Saya ada magic kultur. Ya, kita jangan sampai melupakan akan budaya. Iya dong, kekayaan itu di Indonesia dikenal dengan budayanya loh. Bangsa Indonesia terkenal ya itu. Iya Dari budayanya, tortor, debus ya. Saya tuh paling demen namanya debus. Bagi di Banten ini. Wah, Banten kan sejarahnya debus itu kan kita boleh datanglah ke museum langsung di Kesultanan Banten lama itu. Boleh dilihat sejarah debus ya. Boleh dilihat perjuangan para syekh ulama-ulama kita seperti apa menginikan debus ini. Justru saya bangga saya lihat debus budaya Indonesia itu.
itu salah satu budaya ya yang debus yang ada di Indonesia ini, khususnya di Baduy. Tapi di Baduy, di Banten. Di Banten. Di Banten. Tapi banyak sih debus itu, bukan hanya di Banten aja, banyak sekarang. Banyak. Ada di Di Kalimantan. Medan juga ada loh. Medan, Kalimantan, Jawa banyak juga. banyak. Tapi yang terkenalnya di Banten. Iya di Banten. Karena kan tadinya kan saya pernah baca di museum itu ya. Itu sejarahnya waktu saya Maulana Hasanuddin. Itu debus itu untuk sebuah tujuan penyiaran agama Islam. Memang karena debus itu turun temurun. Ada yang turun temurun. Iya memang iya turun temurun. Turun temurun. Ada juga orang yang berlatih juga. Berlatih. Dan debus itu ada dua. Ya, ada dua. Debus kering sama debus basah. Iya paham. Ya. Ya, paham. Paham. Ada yang mungkin yang kena main debus itu pada berdarah apa itu yang namanya debus basah. Karena saya tahunya gini Kang Adi, istri saya itu kan asli di sini dan itu gelar dia ratu. Istri saya itu gelar ratu. Ya, itu kalau ratu itu udah perempuan, kalau laki-lakinya tuh bagus. Ya, TB. TB. Dan itu asalnya memang dari kakek dari uyut Kesultanan ininya, iya. Namanya Maulana Hasanuddin. Kalau kalah. Memang karena saya juga ya menggeluti di salah satu budaya itu yang debus basah maupun debus kering. Saya juga mempelajari. Tapi itu untuk hiburan, bukan Iya, untuk dipertontonkan atau di secara sok-sokan hebat apa bukan. Bukan. Ada Sejarahnya kan ada. ada acara-acara. Cara-cara. Jadi sejarahnya kan juga kan sebuah perjuangan sebenarnya. Jadi kita harus bangga. Ya masalah bangga sih. Karena kita lihat di negara luar itu budaya nggak sebanyaknya budaya Indonesia itu. Kita lihat. Iya. Indonesia tuh paling kaya kan. Kaya ya. Bahkan banyak budaya-budaya Indonesia yang dicampur oleh negara-negara luar kan. Seperti kayak silat, apa silat itu dari Indonesia. Kungfu, Bangga kungfu, lah, bangga lah kita kungfu. sebagai Indonesia. apa itu? Kungfu itu mah lain. Itu masuk dari luar. Luar itu. Kalau Indonesia itu silat. Karate. Silat, karate. Karate lain. Lain ya? Lain. Lain. Korea. Kalau nggak salah ya. Korea. Iya, saya kurang Kalau paham kalau Korea, kayak silat. antara saya- itulah. Tapi kalau salah dikoreksi. Pokoknya negara luar bukan Indonesia. Ya mohon maaf ya kalau ada salah ya mau dikoreksinya. Soalnya yang kita tahu di sini itu adalah silat Indonesia. Jaket, Jaipong. jarang kepar. Kepan itu dari Jawa ya. Kaya loh Indonesia ini kebudayaannya. Kamu bisa bangun? Belum bisa. Sudah. Masih lemas. Masih lemas. Untuk sahabat-sahabat semuanya, saya sambil nunggu kamera bersadar. Ya intinya saya mengucapkan ribu-ribu terima kasih dan kepada Kang Hedi juga untuk sahabat-sahabat yang belum tahu sama beliau. Beliau ini Hengki, salah satu pencinta sulap yang ada di daerah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak ini. Dan beliau juga alhamdulillah mempunyai channel YouTube-nya yang dimana Hengki Channel TV ya. Master Hengki TV. Master Hengki TV ya. Silakan dicari dan di-subscribe bagi yang warga Rangkas Bitung, bagi yang mau ada acara anaknya ulang tahun apa Enggak Rangkas Bitung aja. luar Mana aja. mana aja. Kalau event besar boleh. Waktu itu saya di Palu itu sekolah-sekolah. Siap, mau di Palu ya. Iya. Jadi gempa, tsunami itu waktu itu saya jadi relawan dari dinas bukan dinas ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih dulu ada kebudayaan masih ya. Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Mantap. Tuh. Jam terbangnya berarti sudah mantap. Jadi itu waktu kita berangkat ada sidang paripurna kayak MPR karena itu menyangkut relawan kemanusiaan gempa tsunami. Di dalam ya. Bagi yang belum subscribe, di subscribe tuh. Ya, subscribe channelnya. Sampai. Ya, Sabrek. ditojok tuh yang merah-merahnya gitu tuh. Ya, bantu doanya juga ya untuk kesehatan Mamen, mudah-mudahan beliau cepat sehat. Dan nanti insya Allah saya akan lagi cari bahan doko.
mudah-mudahan bahan rokok juga bisa kita sesegera mungkin selamatkan dan ditemukan ya. Terus kalau kayak gini kan, yang kameramen gantinya jadi siapa? Sekarang ini dia bawa sendiri, bawa sendiri handoko itu. Saya mau telepon, kenapa kan nggak telepon? Saya mau telepon, HP-nya nggak ada handokonya. Dan yang dipakai untuk live itu untuk ini aja. Dari saya nggak tahu nomornya. Dan di situ HP yang dipakainya itu nggak ada nomor-nomor, itu khusus live aja. Jadi kuota khusus live. Sekarang gak ingat gak sama saya? Siapa? Sulap. Ini saya udah nyediain madu, tapi saya minumin madunya. Karena saya juga kalau lagi kurang enak badan, saya konsumsi juga. Jadi saya bukan hanya untuk orang aja, untuk diri saya sendiri dan keluarga juga sih konsumsi madu. Kalau kurang gerang, ada madu bawang lanangnya. Ini madu dari Baduy. Baduy ya? Langsung dari Baduy, saya panennya. Oh, kemarin yang berangkat ke Baduy itu ya? Dapat 15 liter. Banyak amat. Asli ini. nggak ada bawang lanangnya di dalam. Nah, ini kan yang murninya. Oh, yang murni. Kalau untuk yang kayak gini tuh kasih yang murni. Yang murni itu hanya madu yang saya asma aja. Buat anak-anak, buat dewasa bisa itu semua. Insya Allah bisa. Ini murni. Lihat masih tahu. Dan boleh dites. Boleh dites. Bukan tes trik sulap kan? Enggak. Boleh pembuktian. Oh, bukti pakai trik aja rumah aja saya. Gampang kan tes madu. Sekarang saya lihat rame, tambah rame sekarang di dunia medsos ini ya. Nah, itulah. Waduh. Intinya kita bagaimana menyikapinya dengan bijak dan selalu mengambil hal-hal yang positifnya aja. Di balik kejadian pasti ada hikmahnya. Banyak mereka Ya. kemana-mana. Yang intinya kita jangan sampai terprovokasi. Iyalah. Karena yang kita khawatirkan ada oknum-oknum Ya, yang ya. mau memecah belah. Kalau saya pada intinya di mana saya tetap berkreasi dan berkarya, memberikan karya saya untuk orang menikmati karya saya. Ya, itunya udah mau habis. Apa namanya? Infusannya. Untuk Ya, sahabat-sahabatnya kita sudahi dulu. Saya juga berhubung ini udah jam 11 kurang ya, saya juga mau pamit juga. Siap. Ini mau pulang kan. Kemana? Ya, pulang ke rumah 5 jam perjalanan kan. Lumayan kan. Semangat lah ya. Terus nanti kita saling bantu aja. Selamat ya. Oke ya, untuk sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian kita di sini, karena kita di sini manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Untuk kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya di sini tetap mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya. Selalulah berpikir positif, dan sehebat apapun kita, sesakti apapun kita, sekaya apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubatnya itu seperti sampah. Mari kita perbaiki lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak lagi membaca sholawat. Sholawat itu tidak salah, yang salah itu orang yang nggak pernah membaca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.